Hey yo, after crash check. Ada yang barengin pembatasan langsung naik ke jalanan Taslim ya. Batu mungkin bagus habis crash ya. Oke, selamat siang ya. Ini siang apa pagi ya? Jam 10 sih. Ya, selamat pagi menjelang siang, guys. Oke, selamat pagi menjelang siang. Gimana kabar kalian, guys ya? Semoga tetap sehat selalu. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ini saya mau ke Gresik, ada keperluan sedikit ya. Ya, sambil ngevlog nanti ya. BTW ini enaknya bahasa apa guys ya? Mungkin bahas yang kemarin aja ya, yang kronologi saya crash itu guys ya. Anjir bisa crash gitu guys. Buat kalian yang belum nonton bisa nonton di link atas bawah sini ya, di link atas tepat kamera ya. Di atas ini nanti saya cantumin linknya ya. Jadi kronologinya itu malam itu malam Jumat ya guys ya, malam Jumat. Tapi saya uploadnya itu hari apa ya? Uploadnya ya hari Minggu kalau nggak salah ya. Ya hari Minggu mungkin. Itu malam Jumat guys ya. Itu habis naik ride sama anak-anak Boranan di Lamongan. Gabungan sama anak-anak Boranan juga sih. Yang dari Pantura itu saya, teman saya, terus si Surya itu, dan si Brengos motovlog guys ya. Jadi kita apa ya, kesana ya, jarang-jarang lah ya, sekali-sekali gitu kan, nyapa rider Lamongan gitu kan. Dan ya singkat cerita pulangnya itu kan ya dari sana ke rumah itu kan ya cukup jauh sih. Ya pulang dari sana atau dari Lamongannya sih, pulangnya sih sekitar jam setengah 11 ya. Jam setengah 11 lebih lah, lebih sedikit ya. Dan perkiraan waktu sampai rumah sih ya, kalau selamat, kalau cukup ngebut ya satu jaman guys ya. 1 jaman kalau agak kenceng ya. Tergantung sih, tergantung. Dan singkat cerita saya dan Brengos dan Surya itu kan pulang ya guys ya, pulang sampai di pertigaan Sukodadi atau mana itu ya, Sukodadi itu kan belok ke utara ya guys ya. Itu belok, dari situ karena si Brengos itu ridingnya itu slow banget anjir, santai banget gitu, padahal udah malam kan ya. Karena saya juga memburu waktu guys ya, saya juga belet juga, buru-buru juga ya. Jadi saya agak kenceng dan terpaksa saya ninggalin si Brengos gitu kan. Karena apa ya? Ya karena nanti jalurnya juga beda sih. Jalurnya Brengos ke sana, saya ke sini, pokoknya beda arah lah ya. Jadi ya udah saya tinggal aja gitu kan. Saya tinggal dengan kecepatan yang cukup lah. Tapi jalanan situ tuh emang ya sepi tapi penerangannya itu minim banget anjir. Dan motor saya itu juga lampunya R15 itu ya nggak terang-terang banget sih guys ya. Ya hanya cukup menerangi aja gitu, nggak sampai menerangi ada apa di depan itu, nggak sampai bisa gitu. Jadi ya harus hati-hati sih. Tapi di sana itu jalanannya itu enak banget, enak lurus, enak, sepi gitu, cuma agak gelap aja gitu. Dan singkat cerita saya memasuki
Desa Bluri. Buat kalian yang daerah Pantura pasti tahu ya Bluri ya. Desa Bluri. Nah di situ itu, aduh anjir. Jalanannya itu udah apa ya? Nggak semulus sebelumnya sih. Jalanannya itu agak terjal, agak rusak lah. Terus agak bergelombang juga. Terus nah kiri kanannya itu ada yang masih hutan gitu, jadi agak takut guys ya. Jadi saya lewat jalan situ itu takut sekaligus kenceng gitu. Kenceng tapi tetap hati-hati kok pas di situ, karena jalannya meskipun terjal masih enak, masih aspal maksudnya. Terus singkat cerita, karena ya saya takut di situ, mungkin ini perasaan saya aja, mungkin di situ nanti ada begal atau apa gitu kan. Saya takut guys ya, sendirian guys, jarang banget orang, mungkin ya cuma satu orang, itu pun dari lawan arah guys ya. Jadi nggak ada yang barengin. Oke. Jadi ya nggak ada yang barengin gitu guys. Jadi ya saya takut, dan takut itu kan spontan kan, tancap gas ya kan ya, gasnya agak dikencengin gitu. Dan singkat cerita, itu saya memasuki jalanan kapur guys ya. Ada jalan kapurnya di situ, dan kapur itu agak berbahaya sih. Ditambah lagi gelap gulita, malam hari gelap ya, jam setengah 12-an gitu. Gelap banget guys, gelap banget. Dan sebenarnya saya nge-record, tapi nge-recordnya itu berhubung dari Lamongan sampai ke situ itu, jadi baterainya habis guys ya. Karena saya juga pakai kameranya itu pas di Lamongan ya, cukup lama sih ya. Jadi baterainya itu habis gitu. Jadi nggak sempat nge-record pas crashnya gitu ya. Aduh. Terus singkat cerita saya memasuki jalanan kapur ya. Jalan kapur itu bahaya guys. Terus saya kurangin kecepatan saya, tapi ya kurangin ya sedikit sih, masih kenceng sih, karena ya memang sepi aja gitu kan. Ikan saya sepi aja, nggak apa-apa kenceng gitu kan. Terus juga saya sudah sering sih lewat Sydney, tapi meskipun sering, tapi kalau sudah kejadian ya gimana lagi gitu. Terus saya jalan kapur, terus saya nggak, karena gelap ya, itu jalanan kapur itu berbatasan langsung naik ke jalanan paving guys ya. Dan di situ saya crashnya gitu. Itu saya nggak tahu saya nabrak apa, saya crashnya itu gini loh guys. Saya kenceng ya kecepatan sekitar 70-80 lah ya, itu kenceng. Dan tiba-tiba itu kayak nabrak sesuatu, langsung jatuh gitu. Jatuhnya terpental ke depan guys ya, terpental ke depan jatuhnya itu. Jadi saya crashnya itu nggak siap itu, nggak tahu ada apa depan, langsung tiba-tiba itu jatuh gitu aja gitu. Biasanya kan ada orang crash kan memang dia tuh udah tahu ya, terus ngerem gitu kan, ngerem terus crash. Ada yang gitu kan, dia udah tahu depan ada apa, terus ngerem, terus nggak bisa ngendaliin motornya, terus crash gitu. Tapi saya nggak, saya itu udah kenceng, udah biasa, terus tiba-tiba ada batu atau apa mungkin. Saya nggak sempat ngerem ya, saya nggak sempat ngerem, langsung jatuh gitu aja. Dan jatuhnya itu lumayan jauh, terpentalnya tuh ya sekitar 3 meteran guys ya, 3 meteran. Mungkin nabrak batu ya, karena saya itu jatuhnya itu agak kayak terbang gitu guys ya, kayak terpental dari motor gitu, kayak batu, mungkin batu sih. Dan kecepatannya lumayan sih, 70-80 kecepatan segitu pas crash ya, lumayan juga gitu. Tapi untungnya ini yang saya jatuhnya itu, yang sakitnya itu cuma di bagian kiri doang sih, cuma tangan ini. Kalau kalian bisa lihat ini tangan, ini jaket yang saya gunakan guys ya, ini masih sobek ini guys, belum saya jahit. Itu yang saya lukakannya itu di bagian tangan, siku kiri, terus di bagian mana ini, kaki kanan yang bagian jari, karena saya pakai sandal guys ya. Terus udah yang berdarah itu doang, yang kayak yang bagian pundak sampai ke paha itu
memar guys ya, memar kayak mati rasa gitu. Jadi bukan berdarah tapi memar gitu. Sakit sih. Sakit banget guys pertama itu. Tapi pertama sih ya biasa, kayak nggak kerasa gitu. Terus pas besoknya itu baru kerasa banget, anjir sakit gitu guys ya. Dan ya motor saya itu yang kerasnya itu cuma di bagian kiri doang gitu. Nanti ini saya liatin kondisi motor saya habis crash ya. Kondisi motor habis crash. Ya gini guys. Patah. Nanti gantiin itu ya. Patah. Yang kiri doang. Bolong. Bengkong guys. Tapi banyak nggak apa-apa. Bengkong. Masih aman lampunya ini. Baret itu doang. Ini terus tannya bengkong guys. Ini yang kanan aman, yang kanan aman, nggak lecet. Yang kiri doang gitu. Aduh. Nah gitu guys, cuma ada bagian kiri doang. Karena apa ya, terpentalnya atau nyeretnya itu memang nggak tahu gimana, karena saya juga crash. Itu mungkin nyeretnya itu di bagian kiri gitu. Jatuh terus nyeret gitu kan, kecepatan 70 kan lumayan guys ya. Lumayan kenceng sih. Dan ya itu crash motor saya itu sebenarnya sih ya nggak cukup parah, cuma rata gitu aja gitu. Maksudnya kenanya itu rata, tapi ya masih bisa lah. Yang pokoknya ya bagian stang kiri ya, stang itu bengkok, sulit sih kalau dipakai. Terus koplingnya juga bengkok, fairingnya itu sebenarnya itu ya bolong rata sih, kena yang bagian dalam dan luar dan juga kena gitu. Jadi rata, tapi masih kalau masih dipasang masih bisa kok. Terus sennya hilang, lampu sennya hilang, ya nggak tahu kemana, bodo amat lah. Terus apa itu namanya, footstep depan yang kiri itu bengkok ke dalam guys ya. Jadi sulit gitu. Mungkin nanti ya saya apa itu namanya, saya lurusin lagi ya. Terus fairing yang bagian belakang, motor saya itu pecah guys ya, pecah, dan mau nggak mau ya harus diganti gitu. Nggak bisa dilem guys, nggak bisa. Dan ya apa ya, mungkin motor saya ini sebenarnya ada dua pilihan sih. Mau saya jadiin naked, terusnya fairingnya saya lepas, atau tetap saya pakai fairing, beli fairing lah tapi nyicil dulu gitu. Saya masih bimbang sih mau dijadiin yang mana, karena kalau dijadiin naked itu kalau pakai stang fat bar itu kayaknya itu harus ganti kabel sih, karena kabel R15. Karena kalau pakai kabel standarnya itu takutnya itu nariknya itu nggak
nggak safety gitu, terlalu narik terus nanti ada apa-apa gitu kan ya, nanti putus atau apa tengah jalan kan nggak lucu guys ya. Ya mungkin, tapi mungkin ini bakal saya biarin dulu ya sekitar sampai saya punya uang sampai saya punya rezeki buat beli fairingnya, buat beli part-partnya yang rusak ya guys ya. Tapi masih saya panasin di rumah gitu, tapi belum saya pakai sih. Setelah gas pernah saya pakai ini ya, udah 2 mingguan mungkin ya. Belum saya pakai satu mingguan. Habis gas ini 1 mingguan kalau nggak salah. Belum pernah saya pakai, cuma saya panasin doang. Ya karena makainya juga susah guys. Bisa, cuma susah gitu. Terus untungnya itu yang crash itu cuma bagian body doang sih ya. Coba kalau bagian mesin gitu, aduh, udah nggak bisa dibuat pulang ya kan. Terus biayanya juga pasti mahal gitu kan. Mesin guys, beda sama body ya kan. Tapi untungnya itu tuh sampai crashnya itu loh, sampai helm saya itu RSV itu cuma baret sedikit sih di bagian atas kiri atau kanan gitu, tapi rasetnya pecah guys ya, rasetnya buat visor itu pecah, jadi mau nggak mau ya harus diganti. Terus visornya itu sebenarnya nggak cuma baret doang, baret sedikit, tapi locknya itu, kunciannya itu patah, jadi nggak bisa dipakai gitu. Jadi mau nggak mau ya nanti ya pakai visor clear dulu, tapi ya nunggu rasetnya dulu guys, nunggu beli raset dulu guys ya. Oke, jadi itu kronologi saya crash ya, dan ya cerita-cerita lah. Pokoknya pesan buat kalian pokoknya kalau apa ya, kalau naik ride ya apa ya, jangan ngebut-ngebut lah. Saya ini sudah bukan kapok sih, sudah apa ya, sudah agak ngeri gitu kalau naik ride sendiri terus kencang gitu, semenjak itu loh. Karena meskipun jalanan itu sudah kalian hafal, itu tidak menjamin kalian bisa apa ya, bisa terus bisa apa ya, nggak menjamin kalau kalian itu bisa selamat gitu kalau kalian nggak hati-hati loh. Tapi kalau kalian hati-hati, insya Allah bisa selamat. Aduh. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih kalian sudah mendengarkan bacotan saya ya, mendengarkan curhatan saya guys. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you next time dan selamat beraktivitas.